Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan klasifikasi healthcare menggunakan KNN berbasis Streamlit. Guna untuk ujian akhir semester mata kuliah Machine Learning, kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari anggota yaitu saya, Umar Hadi Wijaya dengan NIM 2023 51147, ada Ahmad Jauhar dengan NIM 2023 51164, ada Chandra Hadi Saputro dengan NIM 2023 51174, dan yang terakhir ada Surya Falak Chandra Kausar dengan NIM 2023 51180. Jadi untuk presentasi kali ini ada 6 topik, yaitu yang pertama latar belakang dan tujuan, yang akan membahas permasalahan klasifikasi healthcare dan solusi KNN. Yang kedua ada pembahasan tentang dataset dan pre-processing, yaitu membahas tentang heart attack dataset, fitur, dan distribusi kelas. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi, yang membahas tentang struktur kode, library, dan konfigurasi Dreamlit. Yang keempat ada implementasi KNN, yaitu ada training, scaling, prediksi, dan evaluasi. Yang kelima ada evaluasi dan hasil. Dan yang terakhir adalah demo dan kesimpulan, yaitu berisi tampilan aplikasi, user input, dan ringkasan. Yang pertama, latar belakang. Mengapa KNN untuk healthcare? Jadi ada permasalahan yang pertama itu penyakit jantung menjadi penyebab kematian utama di dunia. Yang kedua, diagnosis manual memerlukan banyak waktu dan tenaga ahli. Yang ketiga, data kesehatan pasien yang kompleks sulit dianalisis secara manual. Dan permasalahan yang keempat adalah dibutuhkan sistem prediksi otomatis yang akurat dan cepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita memerlukan solusi dengan KNN dan Streamlit. Solusi yang pertama, KNN adalah algoritma yang sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi distribusi data. Yang ketiga, Streamlit memungkinkan deploy yang interaktif. Yang terakhir, pengguna bisa input data pasien, mendapatkan prediksi real time. Itu yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu ada dataset yang membahas terkait heart attack dataset, yaitu terdapat 333 sampel dengan 14 fitur. Untuk total sampelnya ada 303 dengan fitur inputnya ada 13 dan terdapat dua kelas target dengan hasil train yaitu dengan data train yaitu 80% dan untuk data test splitnya yaitu 20%. Terdapat beberapa kolom yaitu ada egg, SIG, CP, TR, TBBS, COL, talak, dan output. Untuk X sendiri yaitu merupakan usia pasien dengan nilai numerik yaitu tahun. Untuk yang kolom seks yaitu jenis kelamin dengan nilai jika 1 sama dengan pria dan jika 0 sama dengan wanita. Untuk sipenya sendiri yaitu tipe nyeri dada dengan nilai yaitu 0 sampai dengan 3. Untuk TRT BPS yaitu tekanan darah istirahat dengan nilai numerik yaitu mmHg. Untuk CHOL-nya sendiri yaitu kadar kolesterol dengan numerik mg atau dl. Untuk THA LACHH yaitu detak jantung maksimum dengan nilai numerik yaitu BPM. Untuk outputnya sendiri yaitu target klasifikasi dengan nilai 0 sama dengan 0 yaitu 0 sama dengan low risk yaitu tingkat resiko yang rendah dan 1 merupakan tingkat resiko yang tinggi. Next. Untuk yang ketiga yaitu arsitektur aplikasi, library dan alur program. Streamlit sendiri merupakan aplikasi web yang interaktif dalam Python. Pandas atau NumPy merupakan manipulasi data atau array numerik. Scikit-learn yaitu KNN Scalar, Grid, CV, dan CV. Shotgun atau Matplotlib yaitu visualisasi heart map dan plot. Dan VCA yaitu redaksi dimensi menjadi dua dimensi scatter. Untuk yang pertama yaitu load dataset dari file CSV dari GitHub. Yang kedua yaitu melakukan pre-processing yaitu label encode
dan drop calls. Yang ketiga yaitu fitur scaling, yaitu standard scaler. Yang keempat, tren KNN. Yang kelima, evaluasi dalam bentuk CV, grid search, dan metrik. Yang keenam yaitu melakukan prediksi dari input user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi KNN. Situ fitur scaling. Kelompok menggunakan standar scaler karena KNN sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Mengingat algoritma ini berbasis perhitungan jarak tanpa normal dan tanpa normalisasi fitur dengan rentang nilai besar seperti call dan mendominasi fitur dengan rentang kecil seperti SEX. Penerapan fit transform hanya pada training dan transform. Pada data testing merupakan praktik yang tepat untuk mencegah data leakage, yaitu kondisi di mana informasi data uji bocor ke proses pelatihan dan menyebabkan estimasi performa menjadi overly optimistic. Training dan prediksi. KNN tergolong lazy learner. Pemanggil fit hanya menyimpan data ke memori tanpa proses pembelajaran parametrik. Komputasi dilakukan saat predik melakukan perhitungan jarak terhadap seluruh data pelatihan. Identifikasi K tetangga terdekat dan majority voting. Nilai K dapat diatur pengguna melalui slider Streamlit dengan default K sama dengan 5. Kelompok juga memperbaiki bug pada kode asli, yaitu input pengguna yang belum melalui proses scaling sebelum prediksi. Modifikasi terhadap kode asli. 4 modifikasi dilakukan terhadap repositori sumber. Yang pertama, reduksi algoritma dari 7 kelas cipher menjadi 1, yaitu KNN. Yang kedua, penambahan 5 volt cross validation. Yang ketiga, penambahan grid search CV untuk optimasi hypermeter K. Dan yang keempat, perbaikan boot scaling input pengguna. 3 modifikasi terakhir merupakan perbaikan metodologis, namun reduksi algoritma menghilangkan dimensi komparatif yang umumnya diperlakukan untuk memvalidasi pilihan algoritma terhadap baseline. Selanjutnya, evaluasi dan hasil. Di sini metrik pada tes set K sama dengan 5, akurasinya yaitu 90%, dan precision 93,3%. Untuk recall 87,5%. Untuk V1 score 90,3%, dan MCI 0,098. Precision yang tinggi menunjukkan kemampuan model membatasi false positif, sementara recall sebesar 87,5% mengindikasikan masih terdapat 12,5% kasus higris yang tidak terdeteksi. Confusion metric 6 N sama dengan 61. Hasil prediksi terdiri dari 27 true positif, 28 true negatif, 4 false positif, dan 2 false negatif. Dalam kondisi aplikasi medis, false negatif memiliki konsekuensi yang lebih kritis dibanding false positif. Karena pasien dengan risiko tinggi yang diklasifikasikan sebagai beresiko rendah dapat berdampak fatal. Oleh karena itu, recall menjadi metrik yang lebih relevan untuk dijadikan prioritas dalam domain ini. 5 volt cross validation diperoleh mean akurasi sebesar 81,19% dengan standar deviasi kurang lebih 4,28% dan rentang per volt 7,55% hingga 86,67%. Hasil ini lebih representatif terhadap performa generalisasi model dibandingkan single trend test split yang karena diperoleh dari 5 kombinasi data yang berbeda.
Sini catatan analisnya terdapat selisih sekitar 9% antara akurasi test set yaitu 90,16% dan rata-rata CV-nya 81,19% yang mengindikasikan kemungkinan single split yang menggunakan secara kebetulan. Selain itu, BISCA hasil grid search CV adalah K sama dengan 13, sedangkan metrik utama yang dinampilkan berbasis K sama dengan 5, konsistensi pelaporan dapat ditingkatkan dengan menyajikan metrik untuk kedua nilai K secara komparatif. Untuk untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi. Untuk fitur utama aplikasi Streamlit sendiri yaitu ada 6. Yang pertama distribusi kelas, yang kedua hyperparameter tuning, yang ketiga tata cara penggunaan, yang keempat visualisasi PCA, yang kelima prediksi real time, yang keenam eksekusi timer. Untuk distribusi kelas yaitu bar chart conplot kelas 0 low risk sama dengan 138 dan kelas satunya high risk sama dengan 165. Dataset ini seimbang, tidak ada class imbalance yang signifikan. Untuk hyperparameter tuning, grid search CV otomatis mencari ke optimal. Untuk K-nya sendiri itu ada 13, untuk akurasinya sendiri di 83,49%. Ditampilkan grafik akurasi versus K dengan penanda base K. Untuk tata cara penggunaan, yang pertama yaitu pilih dataset, yang kedua atur K slider, yang ketiga amati distribusi dan PCA. Yang keempat lihat confusion matrix dan matrix. Yang kelima input data pasien. Untuk selanjutnya yaitu ada visualisasi PCA. PCA mereduksi 13 fitur yang di yang untuk menampilkan dua dimensi scatter plot. Titik ungu sama dengan low risk, titik kuning sama dengan high risk. Terdapat overlap wajar antar kelas. Untuk prediksi real time, yaitu kita mempunyai 13 fitur pasien. Model KNN memprediksi resiko yang low maupun high. Contoh talah sama dengan 48 BPM. Untuk 48 BPM sendiri itu high risk terdeteksi. Eksekusi timer, Streamlit menampilkan total execution time setiap kali aplikasi di run, membantu monitoring performa aplikasi secara real time. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu aplikasi web interaktif berhasil dibangun dengan Python plus Streamlit. Untuk yang kedua, KNN berhasil melakukan klasifikasi binary high risk versus low risk pada 303 data heart attack. Untuk yang ketiga, K sama dengan 5, akurasi 90,16%, presisinya 93,30%, recall-nya 87,5%, dan untuk F1 score-nya 90,3%. Untuk yang keempat, grid search CV menentukan K sama dengan 13 bagi nilai optimal. Untuk akurasinya sendiri di 83,49%. Untuk yang kelima yaitu 5 volt cross validation. Min akurasinya yaitu di 81,19%, kurang lebihnya 4,28% itu lebih representatif. Untuk yang keenam sendiri fitur prediksi real time, pengguna bisa menginput data pasien untuk menghasilkan risiko instan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.